بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Umdatul Ahkam karya Syekhah Muhafiz Al-Hadramiyah. Kita masuk pada halaman 83 pada hadis ke-34, an Maimunah bintil Harith zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat. Dari Maimunah bintil Harith, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya beliau mengatakan, wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadu al-janabah. Aku meletakkan air untuk mandi janabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akfa'a bi yaminihi ala yasarihi marratain aw thalathan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyiramkan dengan tangan kanannya itu ke tangan kiri sebanyak 3 kali. Basuh tangan, ya, basuh tangan. Bergambar antum, ya. Jadi Maimunah menyiapkan air untuk Rasul, yaitu mandi janabah. Kemudian Rasul menyiramkan atau menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Jadi diciduk kemudian dibasuh. Tsumma ghasala farjahu. Kemudian Rasul membasuh bagian kemaluannya. Tsumma daraba yadahu bil ardi awil haid marratain aw thalathan. Kemudian Rasul mengelapkan tangannya tadi ke tanah atau ke dinding sebanyak 2 kali atau 3 kali untuk membersihkan yang bekas-bekas di tangan tadi. Jadi gambarannya beliau membasuh kemaluan tadi kemudian mengelapkannya ke dinding. Kalau kata sebagian para ulama yang di zaman sekarang ini bisa diwakili dengan sabun, ya. Tsumma tamadmadha wastansyaqah. Kemudian Rasul kumur-kumur lalu istinsyaq. Wa ghassala wajhahu wa dhira'ihi. Lalu beliau membasuh wajah dan kedua lengannya. Ini wudu, ya, tata cara berwudu. Tsumma afadha ala ra'sihi al-ma'. Kemudian Rasul menyiramkan air atau mengguyurkan air di bagian kepala. Tsumma ghassala sa'ira jasadihi. Kemudian Rasul membasuh pada seluruh bagian badan. Tsumma tanahha. Kemudian beliau menyingkir, mojok. Fa ghassala rijlaihi. Lalu beliau membasuh bagian kaki. Jadi kaki dibasuh bagian terakhir berdasarkan hadis Maimunah ini tadi. Fa ataituhu bi khirqatin falam yuridha. Kata Maimunah, aku bawakan anduk atau lap kepada Rasul, namun Rasul tidak mau menggunakannya.
Faja'ala yanfudul ma biyadaihi. Lalu Rasul mengelap atau mengusap air tersebut dengan kedua tangan beliau. Jadi beliau tidak gunakan anduk, tapi beliau seperti ini. Ini pun tindakan Rasul ini juga dibahas oleh para ulama apa yang diinginkan di situ. Ya. Jelas ya makna hadis ini tadi. Al hadis rawahul Bukhari wa hadza lafdhuhu illa qauluhu sa'ir falaysat indahu wa indahu fi akhirih biyadihi badala biyadaihi. Qauluha wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu al janabah. Ucapan Aisyah atau ucapan Maimunah mengatakan, aku menyiapkan air untuk mandi janabah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'a fil Bukhari wa Muslim ghuslu badal wadu al janabah. Ini kan lafadznya yang disebutkan di sini dengan lafadz wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadu al janabah. Wadu itu air. Sedangkan dalam lafadz Bukhari Muslim dengan lafadz ghuslu. Ghuslu, bukan wadu al janabah tapi ghuslu. Wa fihi, dalam hadis ini terdapat faedah khidmatuz zaujat li azwajihinna. Ya, pelayanan istri untuk suami. Dan itu perkaranya wajib. Ketika suami minta dilayani, hukumnya wajib, dan itu termasuk tugasnya seorang istri untuk memberikan pelayanan kepada suami. Kemudian qauluha, ucapan Maimunah, fa'akfa'a biyaminihi ala yasarihi marratain aw thalathan thumma ghasala farjahu. Rasul menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kiri sebanyak 2 kali atau 3 kali. Thumma ghasala farjahu. Kemudian Rasul membasuh kemaluannya. Fihi as-sabbu bil yamin ala shimal li ghuslil farji biha. Wa fihi taqdimu ghuslil kaffain ala ghuslil farji liman yuridul ightiraf li alla yudkhilahuma fil ma wa fihi ma la'allahu yustakdzaru. Faedahnya, pada hadis ini terdapat faedah as-sabb bil yamin ala shimal, menuangkan dengan tangan kanan ke tangan kiri, li ghuslil farji, untuk membasuh kemaluan. Ya, dituangkan nih untuk membasuh kemaluan. Dengan apa? Dengan tangan kiri. Kalau istilahnya ketika seseorang di kamar mandi dia pegang gayung, ya, antum siramkan ke tangan kirinya antum. Dalam artian, maaf, yang menggosok itu menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Difahami? Ya. Dalam hadis ini nggak dibahas berkaitan dengan bangun tidur basuh tangan. Ya, basuh tangan 3 kali kalau ini terjadinya malam. Ya. Tapi yang disebutkan di sini adalah tata cara mandi janabahnya. Memungkinkan Rasulullah SAW sudah membasuh tangan dulu. Ketika beliau bangun tidur, sehingga membasuh yang disebutkan menuangkan tangan kanan ini tadi ke tangan kiri itu untuk membasuh kemaluan. Wa fihi taqdimu ghuslil kaffain ala ghuslil farji. Dan juga pada hadis ini terdapat faedah mendahulukan pembasuhan kedua telapak tangan sebelum membasuh kemaluan. Nah, itu tadi yang Anda sebutkan ya. Difahami? Ada keliru tadi. Basuh telapak tangan juga disebutkan di sini. Disebutkan, kemudian baru basuh kemaluan. Itu kan Rasulullah SAW menyebutkan beliau membasuh tangan kanannya, tangan kanan atau kedua tangan ya,
ala yasrihi marratain aw thalathan tsumma ghasala farjahu. Nah, itu sisi istinbatnya Al-Hafidz, menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri untuk basuh kemaluan. Tapi dalam hadis ini juga terdapat faedah mendahulukan membasuh kedua telapak tangan sebelum membasuh kemaluan. Liman yuridu al-ightiraf, ya, bagi orang yang ingin menciduknya, menciduk. Li'alla yudkhilahuma fil ma' wa fihi ma la'allahu yustakdar. Supaya apa? Supaya jangan sampai dia memasukkan kedua tangannya ke dalam air sehingga dalam air tersebut barangkali didapati sesuatu yang dianggap menjijikkan. Tergambar ya? Jadi dia basuh tangan dulu 3 kali. Sudah basuh tangan 3 kali baru diciduk ember atau mungkin bak mandi tadi dengan tangannya untuk membasuh kemaluan. Tapi membasuh kemaluan tadi dengan tangan kiri. Jelas Dr. Vicky ya? Qauluha thumma daraba yadahu bil ardi awil haid marratain aw thalathan. Kemudian Rasul mengusapkan tangannya tadi ke tanah atau ke dinding sebanyak 2 kali atau 3 kali. Fihi annahu yustahabbu lil mustanji bil ma idza faragha ayaghsila yadahu biturabin aw ushnanin aw yadlukuha biturab aw bil haid liyadhhab al istiqdharu minha. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi pada tindakan Rasul alaihi salatu wasallam, beliau mengusapkan tangannya tadi ke tanah atau ke dinding sebanyak 2 kali atau 3 kali. Padanya terdapat faedah disunnahkan lil mustanji, bagi orang yang istinja, dengan air, idza faragha, kalau dia selesai, ayaghsila yadahu, ya, agar dia membasuh tangannya biturab dengan tanah, au ushnan, atau sabun yang sejenis dengan pembersih seperti itu tadi, au yadlukuha, atau dia gosok-gosokkan ke biturab dengan tanah, au bil haid, atau dengan dinding, liyadhhab al istiqdhar minha, supaya hilang bekas menjijikkan tersebut, ya, sesuatu yang kotor tadi. Tergambar ya? Faham antum? Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dengan bahasa al-mustanji. Apa makna mustanji? Coba. Apa nasin makna mustanji? Apa istinja namanya? Ngebleng antum. Syarif, apa makna istinja? Apa Dokter Vicky? Ya istinja. Istinja. Ngelamun. Lihat kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis ini sebenarnya berkaitan dengan janabah. Ini fakihnya An-Nawawi, istinbatnya. Antum perhatikan hadis ini berkaitan dengan janabah. Tapi beliau mau menyebutkan faedah, disunahkan bagi orang istinja. Antum istinja enggak kira-kira? Lihat dalamnya fikihnya Nawawi. Beliau mengatakan yustahab. Nyambung enggak antum kira-kira? Jangan-jangan enggak nyambung lagi pagi ini tadi. Lihat Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ini berkaitan dengan mandi janabah. Tapi kata beliau istinbatnya disunahkan bagi orang yang istinja setelah antum itu nah. Antum setelah cebok itu antum cuci tangannya antum dengan sabun. Difahami? Antum lap-lapkan ke dinding
atau gosok-gosokkan ke tanah. Nah dari sini kalau seandainya dikatakan bahwasannya setelah cebok antum menggunakan sabun, bisa dikatakan itu perkaranya apa? Mustahab. Dari mana dalilnya? Kalau antum cari dalil khusus tidak ada. Tapi istinbatnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari tindakan Rasul alaihi salatu wasallam ketika beliau membersihkan kemaluannya, beliau mengelap-ngelapkan atau mengusapkan tangannya tadi ke tanah atau ke dinding. Difahami? Nyambung enggak? Nyambung coba. Nasin. Ketika ada kalamnya para ulama seperti ini, ikhwan, antum perhatikan baik-baik. Ya. Itu untuk ngelatih pola pikirnya seorang thalib. Bagaimana cara istinbatnya para ulama? Kemudian hukmul wudu qabla al-ghusl. Hukum berwudu sebelum al-ghusl, sebelum mandi. Mustahabun 'inda jumhuri ahli ilmi. Hukumnya sunnah menurut jumhur. Wastadallu bima jaa fi sahih Muslim. Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Ummi Salamah qalat, qultu ya Rasulullah inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si fa anquduhu li ghuslil janabah. Qala la, innama yakfiki antahsi ala ra'siki salasa hasayat thumma tufidina alaiki alma fatatuhurina. Disebutkan dari Ummu Salamah, beliau pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ini imra'atun ashuddu dhafra ra'si, sesungguhnya aku adalah seseorang yang suka mengikat kepang atau kuncir rambut. Dhafirah, ya, itu kuncir. Afa'an quduhu li ghuslil janabah. Apakah perlu ku lepas kuncir rambutku tadi untuk mandi janabah? Qala la, kata Rasul, tidak perlu. Innama yakfik, cukup bagimu antahsi ala ra'siki salah sahasayat, cukup bagimu engkau sirami bagian kepalamu sebanyak tiga kali. Antahsi itu mana hasayat itu diciduk gini, nah, disiramkan seperti ini. Ya, tergambar untuk dengan tangan, itu maknanya. Sebagaimana dalam hadis, idza ra'aitumul maddahin fahthu fi wujuhihimut turab. Apabila engkau melihat orang yang memuji engkau terlalu berlebihan, maka siramkan di wajahnya berupa at-turab. Mumpung ingat, karpet-karpet yang di dalam itu tolong dipasang semua ya. Santri sudah ngumpul galau, biarkan apa yang sudah diinfakkan oleh ikhwan-ikhwan kita terpakai, termanfaatkan. Jangan disimpan-simpan. Itu juga karpet-karpet yang ada di situ dimanfaatkan. Barang yang bisa dimanfaatkan supaya amal jariyahnya mengalir dan dijaga. Ana dulu ingat Syekh Abdurrahman Al-Adani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan berkaitan dengan ASI. Kata beliau, tolong dijaga ASI ini tadi dan dimanfaatkan. Hifadhan 'alal alqaf, hifadhan 'alal auqaf, untuk menjaga wakaf supaya amalnya ngalir. Ketika tidak dipakai dan barang tersebut rusak, maka terputus amal jariyah. Karpet-karpet, matras dengan anak masih ada di dalam itu, untuk pasang semua. Mumpung ingat, biarkan karpet tersebut terduduki oleh para thalabatul ilm, sehingga yang berinfak tetap mengalir pahalanya, bukan untuk disimpan.
masalah dia kotor dan yang lainnya itu dibersihkan, ya, jangan diumpeti. Nanti bukan, kalau sebagian masjid itu lihat kadang barang-barang masjid tidak boleh dimanfaatkan, AC cepat dimatikan, kipas tidak boleh dimanfaatkan kalau selain waktu yang mereka gunakan untuk sholat. Ini menyebabkan terhalangnya amal jariah dari orang-orang yang berinfak. Apapun yang diinfakkan oleh ikhwan-ikhwan yang ada dalam masjid ini, antum manfaatkan, tapi dengan ketentuan antum jaga, bukan dimanfaatkan tanpa ada penjagaan, misalkan diletakkan sembarangan, ya. Nah, contoh di antara bentuk tidak penjagaan itu, kalau ada kursi-kursi itu, kursi karpet kadang terkapar di luar, itu namanya tidak menjaga wakaf, ya. Nanti insya Allah antum akan dibuka pembahasan wakaf, satu wakaf, kedua wadi'ah. Untuk wadi'ah itu sudah ana beli kitabnya, 450.000 ana beli kitab, supaya antum tahu bagaimana aturan dalam menjaga titipan, ya, titipan orang juga, santri ini titipan, kemudian barang-barang wakaf, dan itu ada fikih tersendiri yang perlu antum perhatikan. Difahami yang di dalam ini, ya, karpet-karpet itu dikeluarkan semua, jangan diumpeti di dalam itu tadi. Jelas ya? Rasul mengatakan, la, tidak perlu, innama yakfiki an tahsi ala ra'siki salasah hazayat, cukup bagimu engkau menuangkan, menyiramkan 3 siraman di bagian kepalamu. Tsumma tufidina alaiki alma fatathurin, kemudian engkau ratakan, ya, air pada dirimu, fatathurin, sehingga engkau suci. Difahami? Sekarang pertanyaan, di sini disebutkan wudhu itu hukumnya sunnah menurut jumhur. Dari sisi mana hadis ini nasihin menunjukkan wudhu itu sunnah? Ketika mandi janabah, coba itu punya kitab nasin? Nggak punya? Yang nggak punya fotokopilah. Ini daras paten di Darul Hadis. Dokter Vicky. Siapa lagi yang punya kitab? Hah? Sebenarnya sisi pendalilannya adalah mafhum dari hadis ini. Ini Ummu Salamah bertanya kepada Rasul tentang mandi janabah, ya, tentang mandi janabah. Dan di sini Rasul pada akhir hadis menyebutkan fatathurin, engkau suci. Ummu Salamah bertanya ke Rasul, ya Rasulullah, aku ini orang yang mengkuncir rambut,
apakah perlu ku lepas untuk mandi janabah? Tidak perlu, kata Rasul. Kalau engkau mau mandi janabah, cukup engkau basahi kepalamu, engkau cecek-cecekan, disirami, kemudian diratakan air di badan. Fatathurin, maka engkau akan menjadi wanita yang suci. Nah, berarti sisi pendalilan jumhur adalah Rasul mengatakan kepada Ummu Salamah, engkau kalau mau mandi janabah ya cukup bahasanya tuh siram saja badanmu. Ya, langsung mandi. Jelas? Yang belum punya kitabnya tolong print lah. Nggak merin di print galonnya, print yang ini udah masuk separuh lebih. Jelas ya, Dokter Fikih? Jadi pencontohan Rasul ini tadi. Jadi kalau antum ditanya, mungkin kan antum ceramah, Ustadz, wudhu ketika mandi janabah itu wajib apa enggak? Ketika antum ditanya mana dalilnya, antum mengatakan enggak wajib, itu sunnah. Apa dalil yang menunjukkan sunnah? Antum bisa bawakan hadis Aisyah, hadis Maimunah. Mungkin mereka akan mengatakan ini hadis perbuatan Rasul. Memungkinkan perbuatan Rasul ini menunjukkan apa? Apa namanya? Libayanil wajib. Al-Quranul Karim itu kan memerintahkan untuk mandi. Wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub, bersucilah, mandilah. Dari Al-Quran dibayan oleh Rasul, dari perbuatan Rasul. Memungkinkan orang berhujjah seperti itu toh? Apalagi ini menunjukkan jumhur mengatakan sunnah. Berarti ketika difahami jumhur mengatakan sunnah, memungkinkan ada pendapat selain jumhur kalau kita mau mengkaji. Tapi di sini tidak disebutkan. Nah, mana sorifnya? Maka sorifnya dari sini yang menunjukkan hukumnya sunnah tidak wajib tadi. Qauluha tsumma tanaha faghasala rijlaihi. Kemudian ucapan Maimunah tsumma tanaha, lalu beliau tanaha, mojok, menyingkir, nahiyah, tanaha itu. Faghasala rijlaihi, beliau membasuh kedua kaki. Ja'a fi riwayatin fi sahihil Bukhari an Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-shalah ghayra rijlaihi. Al-hadits. Disebutkan dari Maimunah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah SAW berwudu, wudu'ahu lis-shalah, seperti wudu beliau untuk salat, ghayra rijlaihi, namun beliau tidak membasuh kedua kaki. Wa makna tanaha ay tahawwala ila nahiyatin. Makna tanaha ay tahawwala ila nahiyatin. Disebutkan oleh mereka para ulama berkaitan dengan tindakan Rasul alaihi salatu wasallam ini, tidak membasuh kaki. Bagaimana tata cara mandi janabah tersebut? Sebagian para ulama mereka mengatakan tata cara mandi janabah sebagaimana hadis Aisyah, berwudu lengkap sempurna. Sebagian lagi mengatakan sebagaimana yang dilakukan oleh Maimunah ini tadi, sebagaimana dalam hadis Maimunah yang dilakukan oleh Rasul, pembasuhan kaki terakhir. Namun ada yang mengatakan tindakan Rasul membasuh kaki diterakhirkan tadi dikarenakan di sana becek, sehingga beliau ingin membersihkan kaki pada bagian terakhir. Makanya Rasul menjadikan basuhan kaki di terakhir. Difahami? Dan muala di sini tidak terlalu infisol, jedahnya terlalu lama, karena cuma sekedar mandi, mengusapkan air di badan. Ya, bukan mandi seperti kita. Rasul insya Allah tidak makan waktu lama ya.
Sehingga katanya mereka, kalau seandainya seseorang berada di tempat yang jambannya itu tanah, misalkan kamar mandinya tanah, maka pembasuhan kakinya diletakkan di terakhir. Jadi dia wudhu seperti wudhu untuk sholat ya, normal, basuh wajah, basuh tangan, ngusap kepala, telinga, kemudian di terakhir barulah beliau membasuh kaki setelah membasahi seluruh badan. Qauluha fa'ataitu bi khirqatin falam yuridha faja'ala yanfudul ma biyadaihi. Pernyataan Maimunah, aku bawakan lap atau anduk sejenisnya, namun Rasul tidak mau menginginkannya. Rasul tidak mau. Lalu beliau mengusap air dari badan tersebut dengan kedua tangannya. Qauluha falam yuridha bidhammil ya wa kasrir ra yuridha wa iskanid dal minal iradah la minar rad kama ghalita ba'duhum. Jadi bacanya falam yuridha, Rasul tidak mau. Jadi bukan bacanya falam yaruddaha. Kalau falam yaruddaha berarti Rasul makinya ya. Wastadalla ba'dhum bidzalika ala karahati tanshif ba'dal ghusli. Sebagian para ulama berhujjah makruhnya ngelap air sisa mandi janabah tadi dengan anduk, tanshif, mengelap dengan kain setelah mandi. Wala hujjata fihi ya, itu tidak bisa dijadikan alasan, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Li'annaha waqi'atu hal. Ingat baik-baik, waqi'atul hal. Ya Dr. Fiki ingat istilah ini tadi, nanti berulang di kajian anak. Ini namanya waqi'atu hal, istilah para ulama. Apa waqi'atu hal? Kejadian yang secara tiba-tiba, yang bukan terjadi terus menerus. Ada istilahnya apa? Apa istilahnya? Ya lebih kurang seperti itulah. Kejadian bukan dilakukan, misalkan ya insiden secara tiba-tiba yang bukan antum, suatu kondisi bukan menjadi kebiasaan. Contoh, kejadian seseorang yang dia menyembelih kambing sebelum sholat Id. Kemudian dia bilang sama Rasul, kambingnya sudah disembelih. Kata Rasul, syatuka syatul lahmin. Kambing ini kambing daging biasa. Ada yang lain enggak? Enggak ada kalau yang seumuran. Ada yang dibawa dia. Hadisnya Abu Burda bin Niyar. Kata Rasul, sudah enggak apa-apa sembelih. Nah ini juga waqi'atu hal. Ya. Nah, dalam ilmu fikih, ilmu usul, waqi'atu hal ini tidak bisa dijadikan hujjah karena suatu kondisional, bukan yang terus-menerus dilakukan Rasul. Insiden saja, semata-mata terjadi paling sekali. Difahami? Namun sebagian para ulama ya memang ada yang berpendapat seperti itu, makruh katanya kalau diusap. Terus apa? Dibiarkan, diulap saja dengan tangan. Alasannya apa? Ada yang mengatakan, oh mungkin jangan-jangan dalam rangka keberkahan airnya tadi ya. Begitu juga wudhu, katanya wudhu juga yang afdol tidak diusap. Terus bagaimana dengan hadis riwayat Tirmidzi, hadis Aisyah, kanat li Rasulullah SAW khirqatun yanshifu biha ba'dal wudhu. Dulu Rasul punya anduk yang biasa beliau gunakan untuk ngelap setelah berwudhu. Katanya mereka hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Ya. Sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Maka tidak disunahkan untuk mengelap anggota wudhu setelah berwudhu. Masih ingat tidak? Di pelajaran apa? Lupa lagi. Ya, masalahnya sudah masih di awal-awal rumah itu dulu ya. Li'annaha waqi'atu hal, dikarenakan ini adalah waqi'atu hal namanya. Jadi ada istilah ya, waqi'atu hal, wasfun tordi. Kalau wasfun tordi itu suatu sifat yang dia ini bukan sesuatu yang paten. Contoh misalkan Rasul
pernah menggunakan baju warna merah, ya, surban warna hitam, tidak bisa kita katakan warna merah itu sunnah, warna hitam itu sunnah, ya. Tapi namanya wasfun tordi, difahami? Berbeda dengan baju putih dikatakan sunnah. Kenapa? Karena ada bil lisan dari Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul senang minum yang dingin, itu, ya. Tidak bisa dijadikan hujjah, difahami? Sesuatu yang memang tabiat saja gitu loh, difahami? Makanya af'alur rasul itu dibagi oleh para ulama. Minha ma huwa wajib, wa minha ma huwa mustahab, wa minha ma huwa mubah wa tabi'i. Li'anna waqi'atu hal yatatarraqu ilaiha al-ihtimal. Sesuatu yang masih memungkinkan padanya ada ihtimal, muncul padanya ihtimal, yatatarraq, muncul padanya ihtimal. Fa yajuzu ayyakuna adamal akhdhi li amrin akhar. Dikarenakan masih ada kemungkinan Rasul tidak mau ngambil lap atau anduk tadi, dikarenakan ada perkara lain. La yata'allaqu bi karahati tanshif, yang tidak ada hubungan dengan makruhnya mengusap. Bal li amrin yata'allaqu bil khirqa aw li kaunihi kana musta'jilan. Bahkan ada kemungkinan mungkin dikarenakan memang anduknya, mungkin Rasul tidak minat, mungkin anduknya ada sesuatu pada anduknya, mungkin. Aw li kaunihi kana musta'jilan, atau dikarenakan Rasul buru-buru, aw ghairu dzalik, atau yang selain itu, difahami? Itu namanya waqi'atu hal. Wa qala At-Taimi fi syarhihi, berkata At-Taimi dalam syarahnya, fi hadzal hadits dalilun ala annahu kana yatanasyafu. Kata At-Taimi, pada hadis ini terdapat dalil bahwasanya dulu Rasul itu yatanasyaf. Nah, lihat istinbatnya luar biasa ya. Walaula dzalika, kalau seandainya Rasul dulu memang tidak beranduk, tidak berelap ketika mandi janabah, lam ta'tihi bil mindil. Luar biasa ya ikhwan. Ini antum akan melatih cara istinbatnya para ulama. Kalau seandainya Rasul tidak biasa menggunakan anduk, tidak mungkin si Maimunah bawakan anduk kepada Rasul. Jelas dokter fikih? Menunjukkan kebiasaan Rasul. Nah, lihat istinbatnya. Yang seperti ini ya ikhwan, kalau kita seperti ini baru kita akan tahu kadar kita ini belum ada apa-apanya dengan ulama. Kalau bukan pertolongan Allah SWT, kemudian para sahabat, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian para ulama wal fuqaha, mungkin susah bagi kita untuk memahami agama Islam ini tadi. Makanya kalau mau bilang di Indonesia tidak ada ulama, ya, asatidzah banyak, ya, jangan antum hulu dengan menganggap gurunya antum, ustadznya antum sebagai alim ulama. Mau bukti di Indonesia tidak ada ulama. Tidak ada satu orang pun di Indonesia yang bisa beristinbat sebagaimana istinbatnya para ulama. Kalau yang pintar buat buku segala macam itu semuanya bisa, tidak lepas dari nukulat, difahami? Tidak lepas dari nukulat. Itu saja. Orang-orang berilmu di Indonesia banyak, ya, asatidzah, duat banyak, tapi ilmu mereka belum mencapai taraf tingkatan para ulama ya ikhwan. Untuk bayangkanlah para ulama itu waktu pun mereka perhitungkan, waktu, kemudian istinbat, ya. Kalau kita ini ya jangankan mau dihadapkan dengan para ulama, mungkin masyaikh yang mungkin dibilang sigor, ya, sigor itu pun ya sangat jauh, ya. Kalau di Indonesia kan ada istilah, ada ustadz kibar, ada ustadz sigor, ya. Walau alam, kalau selama ana di Yaman belum pernah ana dengar juga istilah masyaikh kibar, masyaikh sigor, ya. Ya, itu tadi, ya, walaupun ada istilah itu tadi, mereka kibar, ya. Ya, ini istilahnya itu senior junior lah bahasanya kalau dibahasakan kita, ya, itu tadi. Tapi yang seperti ini kalau di Indonesia ini pertanyaan
pertanyaan itu tadi. Kalau mereka para ulama dibilang itu kibar fil ilm, suatu yang wajar. Ya. Kadang kita itu melakopi seseorang yang kibar, dikategorikan asatidah kibar. Namun lakop tersebut tidak layak disematkan sebagai orang yang kibar. Ya. Wala yu'raf talabuhu lil ilmi. Cobalah, maaf ya, bukan ana merendahkan. Seandainya Yopin ini, antum tidak pernah dikenal belajar di pondok pesantren. Antum seorang dai, Yopin. Antum tidak dikenal belajar di pondok pesantren. Ya. Di Indonesia saja tidak dikenal orang yang belajar mondok, betul-betul mondok bertahun-tahun. Ya. Itu di Indonesia saja. Atau antum tidak dikenal orang yang mujalasah dengan para ulama. Mujalasah dengan para ulama. Antum tidak dikenal sebagai orang yang qaim bitadris. Kutub Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kutub Ibnu Taimiyah. Wala anta ma tu'raf bitahqiqat, bita'liq. Tiba-tiba muncul sematan, Yopin asatidah kibar, min asatidah kibar. Bukankah itu menyematkan sesuatu yang tidak pada tempatnya toh? Ya toh? Nah, itu tadi antum mohon diperhatikan. Ada hadis yang dhaif, namun makna sahih. Dhaif dan makna sahih. Hadis didhaifkan oleh Syekh Muqbil dari Aisyah, anzilun nas manazilahum. Pernah dengar ya, Pin? Dr. Fikih? Anzilun nas manazilahum. Posisikan manusia itu pada posisinya masing-masing, ya ikhwan. Ya, jangan hulu terhadap ustadznya antum. Orang itu akan dilihat keilmuan dan kadarnya sebenarnya gampang. Berisi tidak berisinya itu antum akan terlihat bagaimana yang dia ajarkan. Itu saja. Kita mengatakan Syekh Ibnu Utsaimin seorang alim, Al-Wadi'i alim, Al-Albani alim. Antum akan lihat bukti yang apa yang ada pada mereka. Anak katakan Abu Bakar Al-Jazairi, apakah sama keilmuannya dengan mereka? Tidak. Seorang syekh, na'am. Wa'id, iya. Ulama Rabbani, ya. Coba datangkan syarah dari syarah dia yang tercetak. Paling antum akan bisa bawa. Kenapa? Minhajul Muslim, ya toh? Nah, dari situ saja antum lihat para ulama yang betul-betul keilmuannya, baik di Saudi Arabia, di negara manapun, orang yang betul-betul keilmuannya selalu sangat semangat sekali untuk mengajarkan kutubnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak, la tajid aliman min ulama ahli sunnah fi hadzal asr illa walahu hirsun fi tadris kutubi Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah taala wa fi difa'i anis sunnah wa kutubis salaf. Gampang sebenarnya, antum mau lihat dia alim atau enggak, antum bisa kelihatan buah karya dari dia tadi. Wa qala Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Ibnu Daqiq Al-Aid, nafduhu al-ma biyadihi, tindakan Rasul menyekah air dengan tangannya, ya bahasanya mungkin lah ya, disekah istilah kita itu ya. Tahu di istilah disekah? Dokter Fikih tahu tuh? Ah, itulah bahasanya. Itulah bahasa dusun atau apa itu? Kayaknya enggak. Disekah ya istilahnya. Nah, ya. Tindakan Rasul tadi mengusap, ya, atau mengelap air dengan tangannya tadi, ya dulu ala anna karohat alla karoha fit tanshif, tidak dimakruhkan at-tanshif li'anna kullan minhuma izalah, dikarenakan masing-masingnya disebut dengan izalah, sehingga tindakan Rasul tidak menggunakannya tadi mungkin ada sebab tertentu. Faedah fayujma' bainahuma ay fi sifatil wudu fi hadits Aisyah wa Maimunah taqdim wudu as-salah, dikompromikan antara hadis Aisyah dengan hadis Maimunah tentang tata cara wudu, yaitu mendahulukan wudu, ya, mendahulukan wudu fa inna zahirahu kamalul wudu, ya. Tindakan mendahulukan wudu tadi
Ini menunjukkan apa? Secara zahir kesempurnaan wudu. Maksudnya wudunya sempurna kalau dia mendahulukan wudu tadi. Fahada kana al-ghalib wal 'ada al-ma'rufa lahu sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang mendominan dan kebiasaan yang ma'ruf bagi Rasulullah SAW. Wa kana yu'idu ghusl al-qadamain ba'da al-faragh. Dan beliau juga mengulangi pembasuhan kedua kaki setelah selesai, li izalatit tin, ketika atau dalam rangka untuk membersihkan tanah, la li ajli janabah, bukan dikarenakan untuk membersihkan janabah lagi. Fatakunur rijl maghsula, sehingga rijl kaki tadi dibasuh marratain, wa hadha wal akmal wal afdal. Ini akmal dan afdal. Fakana yuwadzib alaihi. Nah, Rasul senantiasa melakukannya. Wa amma riwayatul Bukhari an Maimunah fajara dzalika marrah aw nahwa bayanan lil jawaz. Adapun riwayat Bukhari dari Maimunah dan yang demikian itu yang berlangsung sekali atau semisalnya, itu menunjukkan apa? Kebolehan saja. Lihat syarah Sahih Muslim. Al-muhim ya ikhwan, yang disebutkan oleh Syekh Ummu Hafiz ini tadi, ketika itu pendapat sebagian para ulama yang disebutkan ini tadi. Sebagian lagi yang Anda sebutkan tadi. Ya, ada yang merinci seperti itu. Al-muhim, ini faedah mungkin lebih tenang. Karena kaidahnya al-jam'u baina dalilain aula min tarki ahadihima. Jadi dia wudhu dulu sempurna, baru mandi janabah. Kemudian terakhir basuh lagi kaki. Pengamalan hadis Maimunah. Jelas Dokter Fikih? Ya enggak? Mungkin pendapat ini lebih bagus dibandingkan dengan pendapat yang pertama tadi yang disebutkan di sebagian syarah hadis ini. Mereka merinci. Ya, kalau tanahnya kotor nanti kaki, maka basuh terakhir. Namun ini lebih afdol, ya. Karena al-jama' kaidah kalau mampu dijama' itu al-jama' aula. Wallahu a'lam.